tabel. Nah, di dalam semantic web juga ada yang namanya ontologi. Nah, ontologi itu isinya ya skema dan datanya. Jadi data itu bisa terpisah ataupun bisa jadi satu sebenarnya. Tapi ontologi ini menggambarkan tentang formalization of conceptualization. Jadi formalisasi dari konsep-konsep yang ada. Misalkan kelas ini hubungannya dengan kelas itu seperti apa, individu ini dengan individu itu apakah individu yang sama ataukah beda. Nah, hal semacam itu untuk menggambarkan apa yang ada di dunia real itu dideskripsikan di dalam bentuk apa yang namanya ontologi. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau mau melihat lebih lanjut ontologi, bagaimana membangunnya, bagaimana karakteristiknya, itu ada yang ontologi 101. Saya biasanya kata kuncinya itu. Ini merupakan panduan juga yang dibuat oleh Stanford. Jadi Stanford itu membuat protege dan juga beberapa dokumentasi yang terkait dengan semantic web. Ontology Development 101, a guide to creating your first ontology. Jadi kalau teman-teman pengen tahu yang namanya ontologi itu apa, bagaimana menyusunnya, sebenarnya nggak jauh beda dengan yang ada di dalam relational database. Jadi kalau nanti kita lihat di sini misalkan saja ya, step 1, misalkan saja di sini step 1-nya itu adalah determine the domain and scope of the ontology. Sama, ketika kita di dalam relational database atau mungkin AR, kita juga harus melihat dulu kira-kira nanti database kita itu dipakai untuk seperti apa saja yang perlu kita representasikan dalam database. Kemudian di step 2-nya adalah consider using existing ontology lain yang mungkin yang beda. Kalau dalam relasional kita tidak berpikir menggunakan database orang lain gitu, karena bisa jadi permasalahannya berbeda. Tetapi kalau di dalam semantic web, terutama dalam hal ontologi itu, di sini kalau ada orang yang sudah membuat ontologi dan ontologi itu sesuai dengan bisnis proses kita tidak perlu membangunnya from scratch semuanya. Jadi dari awal semuanya harus kita enggak. Kita bisa menggunakan ontologi orang lain. Sehingga kalau kemarin teman-teman bisa melihat apa sih ontologi yang namanya FOAF, ada yang namanya DC dan sebagainya, itu nanti teman-teman bisa lihat di sana. Itu artinya kita menggunakan ontologi yang sudah didefinisikan oleh lembaga atau orang lain. And what important terms in the ontology ini mirip dengan entitas apa sajakah yang nanti akan kita libatkan, kemudian atributnya apa saja. Nah, itu nanti kemudian langkah yang define the classes. Define the classes berarti menentukan entity-nya dan hierarkinya. Nah, kalau di dalam relasional kita tidak berpikir yang ada di ontologi, akhirnya adalah ya sebenarnya ketika kita bicara bahwa tabel ini menginduk ke tabel itu dengan konsep foreign dan hierarki. Ada yang menjadi parent, ada yang menjadi child-nya. Ini silakan kalau teman-teman nanti tertarik untuk juga tahu di lingkup itu. Tapi untuk hari ini kita akan mengulang kembali bagaimanakah sebenarnya query, kemudian ontologi atau data yang kita miliki itu bisa difahami teman-teman semua ketika memodelkan satu permasalahan. Karena kalau kemarin misalkan saja kita minta teman-teman untuk merangkum tentang RDF, kemudian saya introduce shortly tentang OWL, kemudian saya berikan contoh, itu kan membuat adalah saya. Nah, nanti teman-teman bisa buat, situ ada set atau akan lebih lengkap. Kemudian tiba-tiba teman-teman itu diberikan, atau bukannya nggak mungkin ya, kecil kemungkinan lah, teman-teman itu tiba-tiba diberikan data langsung hanya mengquery. Biasanya mulai dari memodelkan, kemudian mulai mempopulasi, dan setelah dipopulasi storage-nya, data skemanya, kemudian dilakukan. Ya, oke. Jadi kemarin kita sudah ilustrasikan, mungkin saya share untuk yang protege-nya. Atau saya share entire screen saja. Oke, teman-teman, sekarang yang terlihat di teman-teman, apakah protege-nya?
Iya Pak. Iya Pak. Oke. Sudah ilustrasikan query di mana konstruknya itu kita menggunakan select where, hanya saja where-nya di sini ini berbeda karena where di dalam SparkQL itu tidak menghubungkan, katakan kalau di SQL itu tabel satu dengan tabel yang lain, tapi kalau di sini ya kita menghubungkan, tapi hubungannya itu adalah mendasarkan pada konstruk ontologinya dengan kombinasi triples. Nah, kemudian prefix yang ada di atas ini itu adalah apapun yang URI-nya dipakai di dalam ontologi, kalau memang itu ingin kita perpendek, kita taruh di dalam bagian prefix. Nah, di mana kita bisa tahu di sini XML RDF itu di bagian atas, di sini ada banyak gitu. Di banyak, nah mana yang akan kita pakai di dalam query itu yang kemudian kita buat namespace-nya. Memang bisa jadi tidak semua. Seperti misalkan yang ProTJ, SWRL, kemudian SQRL ini bukanlah bagian dari ontologi, ini adalah bagian dari URI yang kaitannya dengan rule sebenarnya. Jadi ini karena ontologi saya ini kemarin ada rule-nya, maka kemudian ada URI ini, gitu, ada namespace ini. Meskipun rule-nya saat ini sudah saya buang. Tapi seperti yang RDF, kemudian OWL, XML, kemudian KLG, ini kan sebenarnya kan memang prefix-prefix yang kita butuhkan. Sehingga kalau itu tidak menyebutkan ke dalam prefix-nya, maka konsekuensinya teman-teman harus menyebutkan long URI-nya. Sehingga kalau kita lihat di bawah, di sini ketika kita ketemu, misalkan saja, nah, ontologi, bla bla bla, family, ini kan sebenarnya yang bagian depan, ini kan bisa diperpendek dengan adanya prefix, kalau nggak salah tadi KLG apa ya? Ya, ini. Sorry, ini kan ada gitu. Nah, kalau kemudian teman-teman sudah pakai prefix, maka sebenarnya bisa saja di sini itu teman-teman tidak perlu pakai sepanjang ini. Gitu. Tetapi kalau untuk RDF resource biasanya memang di situ adalah full URI. Jarang yang RDF resource itu menggunakan short. Kalau short itu biasanya menggunakannya adalah RDF ID, bukan RDF resource. Jadi teman-teman bisa cek di ontologi atau di vocabulary-nya OWL. Kemudian di sini ada sub property of. Ini menggambarkan bahwa yang namanya husband itu adalah sub property of parents. Misalkan saya mendefinisikan memang di situ. Jadi kemarin ilustrasinya kan kalau kita pengen mendapatkan siapakah orang tua dari Habib, maka yang kita lakukan adalah kita akan mengambil siapakah family-nya itu adalah Habib. Nah, setelah family itu ketemu, di family itu kan ada yang namanya husband, ada yang namanya wife. Atau saya buka lagi di objek property di sini. Jadi husband itu dari family ke male, kemudian yang wife itu dari family ke female. Berarti kan kalau kita punya satu family itu akan punya dua properti, yaitu husband sama wife. His husband sama his wife. Sehingga kalau kita pengen tahu siapakah ayah dari Habib, berarti yang kita ambil adalah properti his husband. Jadi Habib itu dicari, Habib itu anaknya siapa, ketemu suatu family, kemudian family itu dicari siapakah husbandnya, siapakah wife-nya. Ketika kita pengen memunculkan ayah, berarti kita akan menggunakan yang husband misalkan saja. Kita akan coba dulu, mohon maaf, saya ulangi dulu, ini ada RDF, OWL, ini yang KLG, saya coba. Oke, OWL, KLG. Oke, di sini saya coba untuk menggunakan ini. Ya, kemudian kalau saya pengen menampilkan siapakah ayah gitu ya. Kemudian di sini adalah anak. Saya pengen menampilkan relasi antara ayah dengan anak. Berarti di sini kita akan coba cari satu family gitu. Kemudian di sini ada yang namanya child. Child-nya itu adalah orang. Kita cek dulu.
Hash-nya adalah orang, hash-nya adalah saya, ini adalah anak. Kemudian family-nya husband itu adalah ayah. Ya, jadi dari sini, ini kayaknya kemasukan data kemarin apa ya? Ya, ini ada. Kemarin reasonernya lupa nggak dimatikan, saya simpan sehingga hasil reasoningnya kesimpan semua. Ya, padahal maksud saya di sini adalah bahwa sebenarnya saya hanya ingin menampilkan siapakah ayah dan anaknya. Nah, di sini muncul bahwa Jamhari itu adalah sebagai ayah, Habib sebagai anak. Jamhari sebagai ayah, Guntur sebagai anak, misalkan Habib itu sebagai ayah, Ahmad Zaidan dan Syauqiyah sebagai anak. Nah, ini dalam hal ini berarti kita ingin menampilkan siapa pasangan ayah dengan anaknya. Tetapi di sini sebenarnya kita yaitu has child, padahal sebenarnya ada juga yang hubungannya itu balik. Kita tidak mempopulasinya itu dengan has child, tapi child of. Nah, kita cek kemarin kayaknya misalkan saja, nah sebagai contoh di sini adalah child of Syamsuddin Maryam. Fadilah Soraya itu child of Syamsuddin Maryam. Maka kalau kita pakai query yang ini tadi, yang pakai has child, maka data tadi barangkali mungkin nggak ketemu kalau kita tidak menggunakan reasoner. Nah, di sini Marzuki, kemudian ada Fadilah Soraya ini karena sekali lagi kemarin saya lupa reasonernya tidak saya matikan, kemudian saya save, maka hasil inferensinya semuanya sudah tersimpan. Padahal harusnya sebenarnya ini tidak ada di sini. Yang Syamsuddin Marzuki kemudian has child itu kayaknya nggak ada. Kita cek dulu coba class family Syamsuddin Maryam. Nah, ini ada hasilnya, sorry. Kalau ada hasil berarti Soraya ketika kita execute itu akan hilang. Jadi artinya query yang itu ternyata baru menggunakan hash child. Padahal orang itu bisa menginisiasi bahwa Fadilah Soraya anaknya Syamsuddin Marzuki dengan Siti Maryam. Tapi juga bisa dari sisi keluarganya, Siti Maryam, Fadilah, sorry, Marzuki dan Siti Fadilah Soraya. Kita memang punya seperti itu, child of. Child of, ya. Hapus Pak, mungkin bisa bertanya, Pak? Silahkan. Mungkin tentang pembentukan kelas, Pak. Saya lihat bahwa ada kata disjoin. Nah, itu saya kurang paham. Sebenarnya fungsi disjoin itu untuk apa ya, Pak ya? Ya, oke.
Jadi yang namanya disjoint itu adalah bahwa dua kelas dikatakan disjoint itu kalau tidak ada anggotanya yang beririsan. Saya kira teman-teman pernah ingat yang namanya diagram Venn gitu. Oke, kita coba cari dulu dari data yang lain. Disjoint. Set misalkan saja. Ini konsepnya adalah konsep aljabar sebenarnya. Jadi ketika kita bicara yang namanya disjoint, maka kalau kita bicara disjoint itu nggak ada perpotongannya, Mas. Jadi nggak ada anggota A yang juga jadi anggota B atau sebaliknya, itu namanya disjoint. Kalau kemudian ada yang seperti ini makanya dia, bisa terlihat. Maka yang sebelah kanan ini dia tidak disjoint. Kenapa? Karena ada angka 7, yang angka 7-nya ini common gitu. Nah, kalau yang disjoint itu yang sebelah kiri ini nggak ada perpotongannya. Nah, ketika kita membuat ontologi, dua kelas dikatakan disjoint itu berarti kita memberikan nanti tidak boleh loh ada suatu instan kelas A, kelas B, padahal A dan B sudah dinyatakan disjoint. Ada kalanya bahwa kelas A dan kelas B itu ternyata dalam perkembangannya itu punya anggota yang sama, bahwa satu individu itu ternyata tipenya tipe A tetapi juga tipe B gitu kan. Jadi misalkan aja kalau saya itu adalah male, kemudian saya itu adalah juga person, itu kan sebenarnya kan betul gitu. Karena memang male dengan person itu tadi hubungannya bukan disjoint tapi adalah subclass. Tapi kalau saya itu male tapi saya sekali juga female, maka itu nanti akan dianggap tidak memenuhi ontologi yang kita tetapkan. Jadi itu sebenarnya adalah mirip kalau kita bicara dalam database relasional itu ya, kalau Anda sudah mendefinisikan dia itu primary key, maka nanti kalau Anda memasukkan nilai yang double itu akan ditolak gitu loh. Salah satunya ilustrasinya seperti itu kalau dari sisi mekanisme operasionalnya. Apakah menjawab pertanyaan? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Belum, Pak. Kenapa? Ya. Ya, oke. Kalau kemudian kita pengen tahu siapakah orang tuanya lah. Kalau orang tua berarti bukan hanya husband tapi juga wife gitu. Jadi kalau kemudian di sini itu teman-teman pengen tahu siapakah orang tuanya gitu kan. Ini kan kebetulan hanya ayah sebelah kiri di sini, itu semuanya adalah ayah itu laki-laki gitu. Nah, bagaimana kalau kita juga pengen tahu orang tua itu kan tidak hanya ayah, tapi juga ini ada melakukan union gitu. Mana union ini Anda ganti aja gitu. Oke, ini ayah anak. Nah, ini ada ganti dengan has wife. Tapi tentunya namanya yang cocok ya bukan ayah, tapi ortu gitu kan. Kemarin mungkin sudah kita singgung sekilas gitu. Ya, jadi yang sebelah kiri di sini sekarang ortu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mestinya Siti Maryam, Jazila ini adalah perempuan. Ratantio, Samsudin ini adalah laki-laki. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan, misalkan order by anak. Nah, kita lihat bahwa Dias itu sebagai anak, ortunya Ratantio Wardoyo dan Buyoyo. Fadila Sorai sebagai anak, ortunya itu adalah Samsudin dengan Siti Maryam. Nah, tetapi dengan cara seperti ini kan kadang-kadang ontologi Anda itu akan panjang. Nah, Anda atau teman-teman itu bisa saja berkreasi dengan ontologinya gitu. Sehingga saya tidak perlu misalkan saja menggunakan ini harus union gitu. Jadi sebagai contohnya di sini apa yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan kalau teman-teman melihat di sini yang saya declare punya super property atau property yang lebih tinggi yaitu parent. Sehingga parents ini itu punya dua subclass yaitu has husband dan has wife.
Sehingga kalau kita kemudian mau menggunakan pola semacam ini, itu menjadi barangkali tidak perlu menggunakan union gitu. Jadi misalkan saja di sini menggunakan tadi apa tadi, anak, kemudian Hazel satu gitu kan. Oh sorry, anak itu ini family. Family itu Hazel-nya adalah anak, kemudian di sini family itu di sini sebentar, parents, oke. Oke, jadi di sini saya buat suatu properti gitu kan. Prop untuk ortunya. Ini di sini adalah propertinya gitu. Nah, properti ini saya berikan batasan adalah sub class of RDFS sub class of parents. Bentar, ini RDF apa RDFS ya, sub class of masih RDFS. Prop or two. Oh, sebentar, ini ada yang miss. Jadi di sini saya sudah family has child, anak ketemu. Kemudian family saya pengen mengambil has husband dengan has wife. Kemudian di sini ada ortu. Ini ada ortu. Kemudian di sini prop ortu. Itu adalah subclass of parents. Kenapa tidak keluar? Mestinya ini keluar family prop ortu. Oke. Coba ini saya lepas dulu saja sebentar untuk kontrol. Prop ortunya kok kosong. Prop ortunya kosong, family. Tulisannya yang di luar salah Pak. Prop ortu. Oh oke. Ya makasih. Prop ortu ya harusnya nggak kosong masalahnya. Ya terima kasih Mbak. Ya, jadi di sini kita itu ingin mencari properti, yang propertinya itu apa? Propertinya itu terserah, saya nggak peduli SW boleh, tetapi saya akan berikan batasan lebih lanjut bahwa yang namanya prop ortu itu adalah dari tadi parent. Ada yang salah lagi, malah mohon maaf, tangan saya kok ya rada prop ortu. Masih ada yang salah lagi? Harusnya betul ya. Oke, saya coba dulu. Ini ada type, ada prop ortu nggak? Ada has husband, ada, kemudian has husband ada, has child ada, has wife ada. Nah, kita cek di sini, kita cek di XML RDF. Saya khawatirnya ternyata prefixnya beda. Jadi di sini has husband, oke, parents.
His wife, di sini his wife itu adalah parent sub property. Astagfirullah. Saya yang salah. Ya, jadi di sini prop orto. Prop orto RDFS sub property kok subclass tadi. Ya, jadi sekarang saya itu sebenarnya dari sini pengen mengambil triple yang kaitannya dengan family has child. Jadi kalau nanti ada triple yang propertinya has child itu akan diambil. Yang sebelah kiri itu masuk ke dalam set family, yang sebelah kanan masuk set anak. Kemudian dari family itu mungkin akan ada triple-triple yang lain. Di situ saya nggak peduli propertinya apa, pokoknya ambil semua deh. Nah nanti dari situ kemudian kalau prop ortunya itu adalah subproperty dari parents, maka itu yang akan saya ambil. Sehingga dalam hal ini teman-teman bisa melihat bahwa prop ortu itu hanya ada has wife sama has husband. Gitu. Padahal tadi kita tahu prop ortunya itu ketika belum ada triple yang terakhir itu banyak sekali. Gitu. Tapi ketika kemudian di sini saya memberikan batasan bahwa prop ortu yang saya ambil itu adalah yang di sini sub propertinya itu parents, maka hanya ada has husband dengan has wife. Karena memang dari ontologinya tadi has husband sama has wife itu dinaungi oleh satu kelas yang lebih luas yaitu parents. Sehingga sebenarnya query ini itu sama atau ekivalen dengan properti yang tadi kita bangun gitu. Tetapi sekali lagi ini masih sama ya. Ini masih sama yang dikaitkan dengan has child, yang child of sebenarnya juga belum. Jadi memang mungkin kita juga harus menggunakan yang union. Gitu. Kecuali tadi kita menjalankan reasoner, barangkali kita tidak perlu. Baik, sampai di sini mungkin apakah teman-teman bisa melihat bahwa ontologi ini sangat-sangat logis, tergantung kreativitas Anda. Gitu. Yang penting logis, maka hasilnya akan tetap bisa Anda peroleh dengan konsisten sebenarnya. Di RDBMS gitu. Query-nya didasarkan pada logika, maka query-nya akan konsisten. Tapi kalau didasarkan pada trial and error, mungkin suatu saat hasilnya sama, di saat yang lain hasilnya ternyata beda. Oke, ini hanya memberikan ilustrasi bahwa teman-teman ketika membuat ontologi itu ya bebas-bebas saja. Oh, saya kayaknya butuh properti bantuan untuk ini, ya boleh saja. Ini parents ini kan sebenarnya saya buat hanya untuk bantuan. Kenapa? Karena saya pengen menjawab pertanyaan siapakah orang tua dari Habib Mustafa misalkan. Nah kalau kemudian kita pengen menjawab siapakah orang tua dari Habib Mustafa menjadi lebih mudah, tinggal cari saja di sini yang Habib Mustafa itu di mana gitu. Di sini misalkan saja kita cari siapakah orang tua Habib Mustafa. Atau saya ganti aja deh siapakah orang tua dari Ahmad Zaidan. Nah di sini kan ada Ahmad Zaidan, berarti nanti ketemunya kan saya mestinya sebagai suami. Kemudian Fadilah Soraya sebagai istri. Jadi kalau di sini ya tinggal kita ganti bahwa di sini yang has child-nya ini adalah maka di sini yang anak harusnya udah nggak ada. Ya. Jadi dalam hal ini nanti akan ketemu bahwa ortunya itu Fadilah Soraya itu wife, kemudian Habib Mustafa itu sebagai husband. Ini adalah kalau anaknya spesifik yaitu Ahmad Zaidan. Oke, teman-teman, ada yang masih perlu didiskusikan terkait SparkyL dan bagaimanakah teman-teman beradaptasi dengan ontologi yang suatu saat teman-teman mungkin mengambil ontologi orang lain untuk permasalahan Anda, gimana caranya agar ontologi Anda itu sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada 20 properti dari ontologi orang gitu, kemudian Anda itu butuh 3 properti lagi, Anda tinggal membuat 3 properti. 3 properti yang Anda tambahkan juga Anda menambahkan beberapa properti yang misalkan aja menyatakan bahwa properti ini ekivalen dengan properti yang dibuat orang itu misalkan. Jadi NIM itu ekivalen dengan nomor induk mahasiswa misalkan, ekivalen dengan no MHS. Nah itu kan sebenarnya kan Anda membuat triple tambahan yang untuk melengkapi ontologi Anda, tetapi Anda tidak perlu semuanya membangun dari awal, karena memang tadi salah satu prinsipnya adalah reusing existing ontologies. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan.
Pak, itu yang baris kelima tadi kan harus biasanya kan prefixnya itu diikuti dengan namespace. Itu kalau misalnya hanya prefix itu ini sebenarnya ada titik duanya toh, Mbak? Kelihatan nggak, Mbak, titik duanya? kelihatan, Pak. Titik dua kemudian HTTP ini kelihatan ya titik duanya ya? Iya, Pak. Itu dia sering disebut sebagai default, Mbak. Default namespace. Jadi seperti ini tadi tinggal titik dua hash child. Tapi kalau kemudian di sini saya beri misalkan saja namanya egg, maka ini akan jadi nggak dikenali lagi gitu kan. Nah, nggak dikenali toh. Kalau egg ya semuanya harus X hash child. Tapi kalau Anda tidak memberikan sesuatu di depan titiknya, maka itu dianggap sebagai default. Satu, nggak bisa kemudian dua prefix semuanya dikosongi, nggak bisa. Jadi yang misalkan yang XSD ini saya kosongi juga, gini ya nggak boleh. Hanya satu saja yang boleh. Oke, sudah jelas, Mbak? Ya. Jelas, Pak. Ya, ada yang lain? Nah, sedikit kita akan memperkenalkan yang namanya reasoner dan logic gitu kan. Ini memang barangkali tidak terlalu relevan dengan permasalahan database-nya, karena database-nya lebih bagaimanakah memodelkan, bagaimanakah mempopulasi, bagaimana melakukan retrieval. Tetapi logika kalau suatu saat ternyata teman-teman menggunakan istilahnya ontologi dan kemudian ada reasoner yang berjalan, biar teman-teman itu bisa memaknai seperti apa sih yang namanya reasoner gitu. Oke, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman. Kalau di sini itu saya membuat kelas, yang kelas ini adalah isinya nanti para orang tua gitu. Kira-kira teman-teman akan membuatnya seperti apa? Oops. Ya. Kalau teman-teman di sini ada orang tua. Nah, saya pengen ketika kemudian, kalau di sini kan kalau saya klik individual by class, kalau saya klik female kan muncul, ada yang female. Nah, di sini yang male itu juga muncul. Nah, saya tuh pengen juga kalau klik orang tua, itu di sini itu muncul mereka-mereka yang sebagai orang tua. Kira-kira apakah teman-teman bisa mengusulkan satu ide, kira-kira gimana caranya? Atau untuk lebih enaknya saya ganti dulu deh, yang orang tua ini saya hapus dulu, anak dulu aja deh, anak lebih singkat sepertinya daripada orang tua. Jadi yang akan muncul itu mereka-mereka yang sebagai anak gitu. Ini female ada, male ada, anak nggak ada. Nah, saya pengen agar muncul di situ anak. Maka sebenarnya di sini kita bisa membuat definisi untuk kelas dengan ada equivalent to. Jadi sudah kelihatan anak itu adalah subclass of person, tetapi saya pengen yang equivalent to gitu. Nah, equivalent to di sini ini bisa diisi dengan satu aturan logik yang namanya adalah description logic gitu. Jadi misalkan saja di sini, yang namanya anak itu adalah child of some family. Jadi kalau dia itu adalah child of some family, maka berarti dia adalah anak. Atau sebenarnya ini lengkapnya adalah yang namanya anak itu adalah person dan dia itu adalah child of some family. Child of. Jadi person dan dia itu anak dari some family, maka itu namanya adalah anak. Ya, sekarang saya punya rule ini. Kalau kita klik pada bagian individual by class, anak tetap belum kelihatan, female sudah. Kenapa? Karena memang tadi ekspresi yang kita buat itu adalah semacam rule atau logic. Yang itu hanya bisa dievaluasi ketika reasoner-nya jalan. Ketika kemudian reasoner-nya saya coba jalankan, oke. Dari kelas di sini, female. Instance-nya muncul yang anak belum ya. Kita cek lagi di sini anak. Loh, equivalentunya kok nggak kesimpan?
equivalentunya tidak kesimpan tadi. Oke, child of some family. Saya simpan dulu. Ya. Ternyata saya synchronize gitu kan. Oh, sudah ya. Sebentar. Saya matikan dulu listenernya. Ini kok ada di sini. Ya, jadi ketika di sini kemudian saya buat child of some family, maka berarti siapapun yang dia itu ada dihubungkan dengan family, dengan property child of, akan ada di bagian bawah sini. Nah, ini adalah mereka-mereka yang masuk klasifikasi anak. Oke, jadi ini adalah yang masuk klasifikasi anak. Jadi sekarang female itu ada, di sini ada Buyoyo, ada Dia, Fadilah, kemudian yang male itu ada Ahmad Hisham dan seterusnya. Nah, yang anak pun sekarang juga ada. Ahmad Zaid dan Dia, sini adalah anak. Gitu. Tapi kalau resernya dimatikan, itu akan hilang. Gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya datanya itu tidak eksis, triple-nya ada. Triple itu dibuat pada saat listener-nya berjalan. Jadi dalam hal ini kita bisa membuat rule, yang rule-nya itu ternyata kemudian menghasilkan triple baru atau knowledge baru didasarkan pada informasi yang ada. Nah, ini anak. Bagaimana kalau kemudian misalkan aja kita ingin menampilkan ibu, ya bisa saja. Gitu. Misalkan kemudian ortu, gitu kan. Oke, ini kalau anak. Kalau ortu, kira-kira apakah teman-teman bisa mengusulkan ortu misalkan? Kira-kira di sini ekivalen kelasnya apa? Dari tadi properti yang ada. Parent of, Pak, mungkin. Oke, kita cek lagi di objek properti. Tadi kita punya parents ya. Oke, nah di sini saya membuat parent in. Oke, parent of juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi saya coba, oke ini kita rename sesuai yang mungkin ada barusan yang usul rename entity misalkan dengan parent of. Gitu. Ya, jadi di sini saya nyatakan parent of itu adalah inverse dari parents. Oke, berarti itu sudah jalan. Nah, sekarang kita akan balik lagi di sini. Apakah itu bisa kita pakai di dalam reasoning yang tadi kita inginkan? Gitu. Maka di sini apa yang harus kita lakukan? Of some family. Huruf kecil. Parent of some family. Kalau kemudian kita jalankan reasoner, di sini adalah Ahmad Hisham dan seterusnya. Syaukia, Zaidan nggak ada di sini karena Syaukia dengan Zaidan itu belum punya anak atau belum ada informasi di dalam husband ataupun wife. Nah, ini adalah yang merupakan orang tua. Nah, kalau kemudian di sini saya buat lagi bahwa yang namanya orang tua itu ada subjeknya misalkan ayah. Nah, kira-kira kalau ortu dengan ayah ini saya turunkan ke sini, apa yang mau teman-teman lakukan? Teman-teman bisa membuat apa di sini sebenarnya? Ayah itu jadi kayak apa? Bisakah teman-teman mengusulkan? Kalau ayah itu adalah ortu, tapi ortu yang seperti apa gitu? This way. Ini kok nggak bisa. Punya kok nggak mau huruf besar. Oke.
ortu dan kira apa? Pak. That's why. Gimana Mas? Yang namanya I. Yes. Nah kalau has husband kan itu kaitannya dengan family. Mail gitu, Pak? Gak bisa. Oke. Kita coba saja. Enggak, type nggak ada. Type of ada juga. Sebentar, harusnya sih bisa. Data property name type. Sebentar, saya coba cek ya. Harusnya sih memang pakai type of. Tapi kok nggak jalan di sini. Oke, kita cari dulu ya. Saya agak lupa. Tapi betul, pakai mail kemudian kita tinggal cari saja bahwa DL ini ada all values OWL restriction. Pakai type itu dulu jalan, tapi di beberapa versi yang lebih baru kayaknya ada cardinality asserted. Kita coba cek lagi type. Harusnya itu dulu ada kok. Saya sangat ingat pernah menggunakan itu. Nggak ada ya. Itu memang harus pakai pakai type-nya adalah mail, ditambah lagi. Atau cukup gini aja ya. Mungkin gini cukup, ortu dan mail. Enggak ya, ternyata nggak keluar. Ini ortu keluar, kemudian di sini mail ya keluar ternyata, atau synchronize. Oke, sorry ya. Ternyata nggak usah pakai type of. Langsung mail itu dengan N itu berarti irisan keluar. Nah ini yang namanya ekspresi description logic atau DL gitu. Jadi nanti kalau teman-teman di sini ada DL query ini jadi lebih mudah lagi siapakah yang menjadi ortu gitu. Maka ketika di sini di execute ya di sini akan muncul.
kitsennya siapa saja yang menjadi ortu. Siapakah yang menjadi ayah, misalkan saja, maka nanti akan muncul lagi siapa yang jadi ayah. Nah itu bagaimana kita membuat ontologi yang menggambarkan dunia real, tetapi juga selain menggambarkan dunia real, kita bisa menurunkan beberapa rule yang memang itu mungkin tidak perlu setiap saat ada di dalam ontologi, tetapi pada saat kita butuhkan informasi itu ada, maka kita bisa mempopulasi kelas itu dengan menggunakan rule. Jadi di sini reasoner-nya ini saya matikan, kemudian baru saya simpan mestinya. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman itu sekarang seperti ini, ketika reasoner-nya tidak jalan, kemudian teman-teman simpan, maka yang disimpan itu ya yang ada di dalam ontologi saja. Tapi kalau reasoner-nya masih jalan, kemudian teman-teman simpan, maka yang disimpan itu termasuk hasil inferensinya itu akan disimpan jadi triple yang physically. Nah ini bedanya di situ. Jadi kalau nanti itu sudah jadi triple fisik, maka suatu saat reasoner Anda jalankan ya nggak akan terlalu ngaruh. Kenapa? Karena triple fisiknya sudah ada. Jadi yang tadi ada child of dengan has child itu adalah inverse, yang tadinya itu beberapa hanya dihubungkan dengan child of, tidak dihubungkan dengan has child. Itu kalau kemudian pada saat Anda simpan seperti itu, pada saat reasoner Anda jalankan, maka setiap kali ada child of itu dengan has child-nya nanti akan dibuat triple-triple baru. Ketika kemudian reasoner masih jalan Anda simpan, maka berarti semua triple baru hasil turunannya reasoner itu pun juga secara fisik akan disimpan. Jadi ontologi Anda jadi nanti bisa bisa sangat besar. Nah, salah satu pemikirannya itu tadi, bahwa ontologi itu Anda lengkapi atau Anda buat agak besar karena untuk pencarian atau modelnya itu ketika dibutuhkan saja. Jadi reasoner itu dijalankan akan menurunkan triple-triple yang tidak secara fisik ada. Nanti ketika Anda menyimpan itu ke dalam ontologinya nggak terlalu besar. Gitu. Itu untuk tambahan, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau teman-teman menggunakan ProTJ, SparkQL query ini ternyata tidak mendukung apa yang dirumuskan oleh reasoner. Jadi kalau saya pengen tahu siapakah ortu, gitu. Ortu, kita kan bisa menggunakan bahwa ortu, RDF, type, ortu. Jadi di sini adalah ortu itu adalah tipenya ortu. Ketika kita execute nggak ada isinya. Kenapa ketika kita execute nggak ada isinya ya? Karena memang SparkQL itu tidak bisa. Ini reasonernya sana nggak? Oh, saya start reasonernya ya. Oke. Saya start reasonernya ini saya execute, tetap nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena SparkQL yang ada di ProTJ itu tidak support yang namanya reasoner. Artinya SparkQL ini hanya menelusuri triple-triple yang physically ada. Tetapi ProTJ menyediakan tab yang lain yang namanya Snap SparkQL. Nah, Snap SparkQL inilah yang kemudian mensupport yang kaitannya dengan triple. Nah, sayangnya di sini ortu itu prefixnya berbeda tadi masalahnya. Ortu. Ya. Ortu itu masalahnya IRI-nya pakai yang MCOM. Ya. Jadi IRI-nya beda, tadi belum kita masukkan ke dalam prefix. Ortu show full IRI-nya ini oke. Ya. Jadi Snap SparkQL ini saya tambahi lagi. Prefixnya adalah X. Misalkan saja. Kemudian X-nya saya taruh di depan ortu di sini. Oh, sorry. Ya. Ya, kalau dengan SparkQL keluar. Jadi kalau dengan SparkQL siapa yang itu membernya ortu akan keluar. Tapi kalau ini kode yang sama, saya kopikan ke bagian SparkQL yang bukan Snap. Jangan nggak bisa copy paste.
nggak bisa copy paste ternyata. Ya, ternyata nggak bisa copy paste dari situ. Kemudian di sini saya berikan X. Ya, ini sebenarnya sama, kodenya itu sama. X, kemudian mcom, di sini ada ortu, di sini juga ada mcom. Oh, ini ada nggak ada? Ini. Tapi kalau yang snap SparkQL keluar, yang di sini tidak keluar. Kenapa? Karena memang SparkQL query itu memfasilitasi untuk query yang datanya secara fisik memang ada. Triple-nya secara fisik ada. Kalau yang hasil reasoning itu bukan SparkQL biasa, tapi snap SparkQL. Itu kalau di Protege. Kalau di tools yang lain bisa jadi karakteristiknya beda. Gitu. Jadi di sini yang ortu ini keluar kalau kita pakai snap. Oke, teman-teman, itu untuk tambahan terkait dengan ontologi, kemudian reasoning, query. Jadi kalau misalkan saja teman-teman itu berpikir tentang expert system kan kadang-kadang kalau kita menggunakan expert system yang datanya itu dalam relasional, kita harus bikin rule pakai if then. Nah ini sebenarnya if then yang ada di expert system itu mungkin kalau kita menggunakan pendekatan semantik ada beberapa yang bisa diringkas dalam bentuk rule gitu. Karena kan tadi sebenarnya restriction yang kita buat tadi, itu kan sebenarnya ini juga if then. Tadi yang kita buat yang or to misalkan. Ini kan if then. Jadi kalau sesuatu itu punya property parent of, maka berarti dia itu adalah orang tua. If then sebenarnya jika ada property parent of, atau jika dia itu punya property has husband, jika dia punya property has wife, nah itu berarti adalah if then. Bisa digantikan dengan rule kalau di dalam ontologi. Tidak perlu semuanya harus program gitu. Karena mengubah rule di dalam ontologi lebih mudah daripada menambahkan kode di dalam program. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ingin bertanya Pak? Silahkan. Itu terkait SparkQL query dan snap SparkQL harus menggunakan salah satu di antaranya ya Pak? Kalau query Anda itu mendasarkan pada data yang secara eksplisit ada, jadi saya contohkan kembali individual ya. Tadi individual ini kan kita punya female. Fadilah Soraya ini kan dihubungkan dengan orang tuanya ya. Jadi dihubungkan dengan child of ke orang tuanya. Ini reasonnya jalan nggak tahu nggak. Oke. Hana Soraya oke. Yang dari family. Dari family ini Syamsuddin Maryam, ini ada Hescal, Muhammad Sis, Hana Soraya, dan oke, ini kan tidak ada Hescal. Kemudian kita balik kalau misalkan yang Hana Soraya ini yang saya hapus. Child of saya hapus. Kemudian yang Yayat ini jahat. Berarti dalam hal ini Mas, dalam hal ini kalau kita pengen tahu siapakah anak Samsudin Marzuki tadi, di sini kan kita punya tadi ada family yang namanya Samsudin Marzuki. Samsudin Maryam. Siapakah anak dari Samsudin Maryam? Maka kalau kita hanya menggunakan SparkQL biasa, akan muncul itu hanya Muhammad Sis, Hana, dan Yayat. Kalau kita menggunakan property has child. Jadi kita coba ya, SparkQL query di sini kita coba.
Kemudian di sini ada child. Ya, ini jalan Mas. Atau kalau kemudian kita batasi bahwa hash child-nya itu hanya, ya saya hanya batasi untuk yang family-nya itu Samsudin Marzuki tadi. Samsudin Maryam berarti di sini adalah ya, ketemu Mas. Samsudin Maryam itu hasilnya adalah Hana Suraya, Yaya dengan Muhammad Sis. Padahal kan anak dari Samsudin Maryam itu kan 4. Yang satu adalah Fadilah Suraya. Hanya saja karena di dalam ontologi yang kita bangun ini, itu yang dihubungkan dengan hash child itu kan hanya 3 ini. Sis, kemudian Hana Suraya dengan Yaya. Fadilah Suraya di sini tidak muncul. Karena Fadilah Suraya dihubungkannya bukan dengan hash child, tetapi kalau kita lihat Fadilah Suraya itu dihubungkannya dengan child of. Nah, untuk kasus yang seperti ini, Anda itu memang pengen menampilkan anak dari keluarga Samsudin Maryam, mungkin akan lebih pas kalau Anda menggunakannya misalkan yang ya pakai reasoner karena akan lebih pendek gitu. Gimana Mas? Bisa menangkap maksud saya? Bisa Pak. Ya, jadi Samsudin Maryam ini kalau saya coba pasangkan di dalam Synapse Sparky L. Oke. Di sini kemudian saya coba untuk yang anak. Nah, gantian malah dia nggak jalan Mas. Kenapa? Karena reasoner-nya belum dijalankan. Kalau kemudian reasoner-nya dijalankan, Anda execute, Fadilah Suraya muncul Mas. Kalau yang Synapse Sparky L, Fadilah Suraya ikut muncul. Kenapa? Karena meskipun toh Anda di sini menggunakan hash child, tetapi di dalam ontologi Anda kan Anda sudah mendeal dengan, jadi ada yang namanya child of, maka reasoner itu akan membuat membalik dia gitu. Child of-nya tetap ada, tapi dia akan membuat yang dengan hash child, itu akan ditambahkan oleh dia. Jadi dalam hal ini kalau dengan Synapse Sparky L, Fadilah Suraya tetap muncul. Tapi kalau kemudian kita gunakan yang Sparky L, Fadilah Surayanya nggak muncul, Mas. Jadi kapan menggunakannya ya, kalau memang Anda itu hanya mengquery, bukan hanya ya, Anda memang mengquery itu dari data-data yang ada, maka berarti ya itu Sparky L biasa. Tapi kalau Anda pengen itu menjalankan rule ataupun logik yang Anda tanamkan di dalam ontologi tadi, apakah restriction atau yang lainnya, ya berarti Anda harus jalankan reasoner dulu. Adalah yang Synapse Sparky L. Kalau di dalam Protege loh ya. Sekali lagi ini kalau dalam Protege, mungkin ada tools yang lain, jangan-jangan kalau tools yang lain itu otomatis reasoner langsung di embed bisa jadi. Jadi bisa jadi di tempat lain itu kalau menjalankan Sparky L itu baik yang reasoning ataupun bukan reasoning langsung dieksekusi bisa jadi ada. Saya nggak ngerti ya. Tapi kalau di Protege dipisahkan antara Synapse Sparky L dengan yang Sparky L. Yang pakai reasoner dengan tidak pakai reasoner. Oke, ada yang lain? Baik, kalau tidak atau belum ada, saya minta teman-teman untuk mencoba istilahnya membuat ontologi. Jadi nanti ontologinya itu sebenarnya hampir sama antara ontologi Neo4j dengan ontologinya berbasis RDF triple kan hampir sama ya. Karena di Neo4j kan juga nanti akan ada relationship di tengah-tengah. Kemudian ada 2 yang dihubungkan kanan dan kiri gitu. Cobalah teman-teman untuk memodelkan yang namanya metadata untuk perpustakaan atau bibliografi. Bibliografi kalau teman-teman lihat daftar pustaka di bagian belakang tesis atau paper itu kan ada pengarangnya siapa, judulnya apa, diterbitkan di mana, volume berapa, kemudian halaman berapa, pengarangnya siapa saja,
Itu kan metadata ya sebenarnya. Metadata terkait dengan publikasi atau pustaka. Nah, saya menginginkan teman-teman membuat ontologi untuk kasus itu. Misalkan suatu saat saya bisa bertanya siapakah yang pernah mengarang paper bersama-sama. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat, oh ada paper ini dikarang Habib, dikarang Sri Hartati, dikarang oleh Artantio Wardoyo. Jadi satu paper dikarang 3 orang. Maka kalau kemudian saya bertanya, siapakah orang yang pernah berkolaborasi dengan Habib dan Artantio Wardoyo, nanti akan bisa ketemu dengan query Anda misalnya. Atau barangkali siapa sajakah orang yang pernah bertemu dengan konflik juga bisa, karena kan di antaranya di situ. Kalau kemudian saya mengarang papernya itu terbit di proceeding itu adalah sebenarnya kumpulan paper yang ada di conference, kan berarti bisa diasumsikan kalau saya itu datang di conference itu, berarti ada banyak orang yang juga ketemu saya. Gitu. Jadi paling tidak nanti bisa siapakah yang sama-sama mengikuti konferensi ini misalkan. Itu akan bisa dijawab dengan berbagai kombinasi query yang Anda bangun. Oke, jadi silakan teman-teman coba untuk merancang itu, ontologi bibliografi atau semacam daftar pustaka gitu ya. Propertinya apa teman-teman yang menentukan sendiri. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman pernah diajari atau bahkan pernah menggunakan yang namanya Mendeley? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Itu kan kelihatan ya propertinya apa saja. Nah, paling tidak bisa terjadi di Mendeley itu apa, itu yang akan menjadi penyusun. Karena silakan ini tidak saya simpan dalam ontologi silakan, tapi paling tidak properti apa sih yang terkait dengan metadata pustaka atau bibliografi itu ya bisa dilihatnya dari Mendeley itu. Baik teman-teman, saya kira untuk hari ini itu tolong nanti itu terakhir kali dulu kemarin satu kelompok berapa orang ya pembagian tugas ya waktu RDF? 3 orang. Oke, dengan kelompok yang sama aja ya. Dengan kelompok yang sama dicoba membuat ontologi di dalam terutama di dalam yang RDF. Tapi nanti sebenarnya itu bisa disesuaikan juga di dalam Neo4j. Ontologinya dalam RDF dulu saja, tapi nanti kalau saya tanya kira-kira kalau diubah ke Cypher, SparkyL-nya kayak apa gitu, teman-teman bisa membayangkan, bisa mentransformasi dari SparkyL ke Cypher, karena toh pada dasarnya Cypher juga kombinasi triple kan, antara di tengah itu adalah propertinya, di kiri dan di kanan adalah node-nya gitu. Saya kira itu dulu teman-teman, mohon maaf saya untuk sesi sinkronos tidak bisa full karena saya harus mempersiapkan besok pagi ada visitasi BAN PT untuk S3 Bioteknologi. Hari ini dijadwalkan untuk gladi resik dan cross check apa yang masih perlu disiapkan. Baik, kalau masih ada pertanyaan nanti tolong dituliskan saja pada Google Classroom platform. Atau mungkin ini masih oke, paling tidak 5 menit. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, kalau ada yang belum presensi juga silahkan. Ini dikumpulkannya kapan, Pak? Dikumpulkannya paling tidak berarti besok minggu depan kan pertemuan terakhir ya, kalau nggak salah. Pertemuan terakhirnya minggu depan kan? Iya Pak. Iya. Ya. Iya Pak. Kalau sekalian berarti disiapkan slide presentasinya. Jadi apakah itu dikumpulkannya ya paling sebelum presentasi intinya. Tapi sekalian slide presentasi, nanti saya akan minta teman-teman untuk mempresentasikan dari ontologinya, plus minusnya di mana. Oke, baik Pak, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Oke teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang presensi, saya mohon untuk izin leave. Adakah yang belum presensi? Sudah Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi tugas kelompok seperti kemarin, yaitu
terkait dengan membangun ontologi untuk metadata perpustakaan atau bibliografi. Bisa diinisiasi dengan melihat properti-properti yang ada di Mendeley. Nanti silakan membuat query-nya teman-teman yang siapa ingin mencoba untuk membangun query seperti ini, apakah betul atau tidak, dan sebagainya. Teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Keep healthy and safe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.